Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Mastia. Kali ini saya akan mewawancarai salah satu owner dari Kopi Santai. Saat ini saya bersama dengan salah satu owner Kopi Santai bernama Bang Indri. Halo, selamat siang Bang Indri. Selamat siang, Dia Fadia. Teman-teman semuanya bisa simak ya pertanyaan apa aja yang akan kita tanyakan kepada Bang Indri. Kali ini kita akan ngobrol santai aja, tapi ngobrol santainya banyak pelajaran yang nanti bisa kita ambil. Bang Indri, kalau boleh tahu apa sih alasan Bang Indri memilih bisnis kopi dibandingkan bisnis usaha lainnya? Karena saya melihat di bisnis kopi yang udah semakin ramai, itu bahwa dari hasil pengamatan dan kesimpulan saya dan teman-teman bahwa bisnis kopi ini, atau jual lebih tepatnya kopi kekinian, ini akan bertahan sekitar 10-15 tahun lagi, masih akan tetap eksis seperti sekarang. Jadi saya ingin ikut membuka bisnis kopi ini, tapi dengan citra rasa yang berbeda. Jadi Kopi Santai ini punya ciri khas rasa yang kuat juga, Iya. beda dari yang lainnya berarti ya. Terus boleh nggak sih diceritain sedikit aja awal mula Kopi Santai berdiri, dan apa sih yang menginspirasi Bang Indri dan kawan-kawan untuk memulai bisnis ini? Jadi awal mulanya kita diriin Kopi Santai ini pertama dari kebingungan kita mencari tempat untuk duduk, sekedar bercerita dari balik kerja bersama teman-teman yang punya pekerjaan masing-masing, punya kesibukan masing-masing. Ya, selama ini kan kita bingung nih nentuinnya mau kumpul di mana, ada beberapa kopi semacam ini, kita bingung terkadang tempatnya udah full atau nggak ada smoking areanya. Akhirnya kita kumpulin ide, gimana kalau kita bikin tempat nongkrong kita sendiri. Jadi pola pikirnya itu bukan cari uang dulu, tapi kita sediain tempat yang dimana kita bisa kapan aja nongkrong di sana. Berarti bisnis ini berawal dari keresahan sendiri kah kayak? Ya, keresahan karena kita bingung cari tempat nongkrong gitu Pak. Akhirnya menciptakan Tempat duduk sendiri. Wah, bagus banget ya teman. Terus kita juga dia pengen nanya nih, tantangan terbesar apa sih yang dihadapin Bang Indri dan teman-teman untuk pertama kali membuka Kopi Santai ini, dan apa solusinya, gimana cara ngatasin? Kalau dijawab dengan tantangan apa itu, ya pertama kali kita bikin pasti kita cari market dulu dong. Jadi kan orang bertanya nih, ini kopi susu Santa apa nih? Apa sama aja kayak kopi-kopi yang lain? Karena di bawah itu ada brand gede yang kita kan jualan di lantai 2. Di lantai 1 itu banyak kopi-kopi gede yang udah punya nama. Jadi kita ke pemasarannya lah. Pemasarannya bagaimana orang mau mencoba kopi kita terlebih dahulu. Menentukan target pasar. Iya, solusinya ya kita dengan sosial media, dengan kita buat konten lah sesuai anak-anak kekinian zaman sekarang ya. Berarti juga mengikuti target pasar, tren-tren saat ini. Iya. Terus apa sih yang jadi ciri khas Kopi Santai dibandingkan kopi-kopi yang lain? Kopi susu Santai itu tidak menggunakan mesin kopi. Oh, pakai Iya, jadi dia memang sejenis kopi tiam. Kopi tiam itu di mana kemampuan baristanya lebih diuji. Jadi dari mulai itu mirip kayak kopi ASEAN yang di Pontianak, di mana dari gelasnya harus panas, bukan hanya airnya. Jadi di mana tarikan kopi antara kopi dan susunya itu harus pas. Jadi nggak bisa sembarang biji kopi, harus biji kopi yang khusus untuk bisa jadi kopi tiam. Berarti nggak yang instan? Iya, nggak yang instan, butuh proses. Terus pastikan banyak pesaingnya Bang. Gimana sih caranya untuk menjaga kualitas produk biar pelanggan tuh biar tetap loyal datang lagi? Kalau kopi lain sih abang menganggapnya bukan saingan ya, tapi lebih ke mereka punya ciri khas masing-masing. Ada yang jual tempat, ada yang jual promo, ada yang jual konten. Nah, kalau abang masih bertahan di ini real kopi. Jadi orang minum kopi itu benar-benar cari kopinya apa cari susunya. Karena kita itu yang kita tonjolkan cita rasa pahit dari kopi itu. Dimana pahitnya kopi itu bukan kayak pahit itu biasa, tapi ada tes kayak sejenis tes yang susah kita jelasin, ada minyak-minyaknya itu yang disebut oleh kafein, itu yang dicari. Tapi kalau orang memang pengen minum kopi, ya kopi susu Santa. Bisa didengar ya teman-teman, itu salah satu
cara menjaga kualitas produk dengan mempertahankan kualitasnya juga. Jadi nggak asal-asalan hanya membuat dan meracik. Lalu apa sih Bang pengaruh media sosial dan promosi digital terhadap perkembangan dari produk Abang sendiri? Sangat berpengaruh ya Kak, karena kita bisa jelasin karena kan di pasar santai itu kan banyak anak-anak Gen Z, anak-anak kekinian. Jadi terkadang pengunjung itu dengan kita kasih bonus atau kita kasih diskon, mereka tanpa kita tawarin atau kita kasih arahan, mereka bikin konten sendiri. Jadi konten itu mempengaruhi pendapatan, bahkan orang datang itu cuma penasaran. Mereka datang pertama penasaran, datang kedua berarti mereka udah suka dengan kopi kita, berarti ada yang mereka cari dari rasanya itu. Nah kalau pengaruhnya penjualan dari bulan pertama sampai 6 bulan itu luar biasa banget. Sampai orang udah tahu bahwa di atas ada kopi Suswanta. Mereka rela untuk naik ke atas karena mereka penasaran habis lihat dari konten-konten yang dibuat oleh teman-teman. Berarti itu juga termasuk dari soft selling ya? Iya, soft sellingnya. Jadi dengan sukarela karena produknya bagus tadi, jadi pelanggan bakalan datang lagi dengan sukarela. Terus ada nggak sih kesalahan atau pengalaman yang berkesan selama menjalankan bisnis? Terus apa sih pelajaran yang bisa diambil dari Bang Indri dan kawan-kawan? Kalau pengalamannya ya kita terkadang kita kan biasanya buka sampai jam 10 malam. Terkadang ada orang yang masih minum kopi, mereka masih minta tambah kopi, mereka masih asli ngobrolan, kita nggak mungkin mengusir mereka. Karena kita sepakat bahwa kalau selagi orang itu masih ngopi dan ngobrol, biarkan mereka dulu. Sekarang kita sampai jam 1, jam 2 malam kalau weekend, sampai mereka merasa bahwa tempat ini layak untuk mereka kunjungi lagi. Perlu maaf tadi Mbak, apa Mbak? Apa sih pelajaran yang bisa diambil? Ya, kalau pelajarannya itu ya gimana kalau kita ingin memulai sesuatu bisnis atau usaha, jangan pernah pikirin ini nanti bakal jadi apa, tapi mulai aja dulu. Biarin kalau memang ini berhasil, berarti yang penting itu jangan mikirin uangnya dulu. Gimana usaha ini kita bangun, kita rawat seperti kita merawat diri kita sendiri. Teman-teman bisa diambil ya pelajarannya bahwa setiap apa yang terjadi itu bisa diambil pengalamannya. Menurut Bang Indri, apa sih kunci agar sebuah usaha bisa bertahan nih di tengah persaingan yang sangat ketat ini? Citra rasa jangan berubah, jangan pernah ngurangin bahan baku, karena terkadang usaha yang udah rame itu langsung drop karena citra rasanya berubah. Habis itu jangan langsung naikin harga tiba-tiba, dan selalu loyal pada pelanggan, karena prinsip utama kita berdagang, pelanggan adalah raja. Jadi apa nih harapan dan target untuk Kopi Santa ke depannya? Pesan-pesan apa yang disampaikan buat Bang Indri ke pelanggan-pelanggan yang barangkali pelanggan ini ada juga yang nonton? Ya, kalau harapan semoga Kopi Santa buka cabang kedua di kota yang berbeda dengan cita rasa yang berbeda, sampai dengan tujuan yang sama dan terus selalu disukai oleh para pelanggan. Dan kami juga menerima masukan-masukan apabila kurang pahit atau kurang manis atau kurang mix, maka kami akan melakukan perubahan. Apabila memang kurang cocok, maka kami akan refill dengan yang free atau kami ganti gelasnya. Nah itu ya guys, jadi salah satunya selain dari mempertahankan kualitas, tapi pelayanan juga menjadi hal yang utama dan hal yang penting, karena bagaimana kita nge-treat pelanggan itu juga akan menjadi pertimbangan untuk pelanggan datang lagi atau tidak. Lalu apa sih saran untuk Bang Indri untuk teman-teman mahasiswa yang nonton, orang-orang yang pengen mulai bisnis tapi masih takut gagal atau takut nih karena modalnya kan di bisnis ekonomi ya kan, modalnya pasti besar gitu, maksudnya apa sih? Ya kalau sarannya untuk terutama adik-adik mahasiswa, jangan pernah berpikir bahwa pekerjaan kantoran atau menjadi PNS adalah kerjaan yang kalian tuju. Karena sesuai dengan hadis Rasulullah bahwa 9 pintu rezeki itu ada di berdagang, 1 pintu itu rezeki yang lain-lain. Maka jangan pernah takut memulai, mulailah dari modal sekecil apapun. Kalau nggak kuat sendiri, cari teman-teman yang seide, seirama, patungan, bikin bisnis dari kecil-kecil dulu. Dan sekarang kita lihat, memang kalau kita takut
dengan modal gede sampai kapanpun kita nggak bakal punya modal. Kalau bukan kita memang punya background atau privilege yang bisa mendukung untuk bikin modal gede. Yang jelas inovasi dulu, karena kalian bisa jual inovasi kalian dulu, baru kalian bikin perkecil dulu. Sekarang kan bisa jualan online itu, bisa jualan dari rumah, bisa jualan. Ada hamburger itu yang jualan cuma dari apartemen, dia pakai lorong kecil dari apartemennya, dia bikin burger, dia pakai Grab sampai dia punya utang uang sehingga dia bisa sewa tempat. Karena sekarang tempat itu nggak berjamin, karena kalau kita mengaca pada perubahan zaman, di generasi sekarang mereka malahan nggak suka berlama-lama duduk atau ngobrol. Mereka lebih suka take away, bawa ke tempat mereka, ke ruangan, ke rumah, atau ke tempat-tempat nongkrong yang memang telah mereka pilih. Intinya jangan pernah takut berusaha, karena di usaha ini kau menjadi dirimu sendiri dan kau adalah pimpinan dari usahamu sendiri. Jangan pernah bermimpi untuk menjadi pekerja, karena pekerja selamanya akan terus menjadi pekerja. Karyawan swasta kau hanya memperkaya bosmu, ASN kau akan hanya memperkerjakan bosmu, membantu karir orang lain, tapi di usaha kau akan menjadi raja di bisnismu sendiri, walaupun bisnismu masih kecil. Mungkin dari itu deh, untuk semangat adik-adik yang lain lah ya, termasuk mbaknya sendiri. Berarti selain niat dan kemauan, kita juga jangan pernah takut untuk mencoba ya teman-teman. Iya, mumpung masih muda. Betul sekali. Jangan pernah bermimpi untuk menjadi ASN. Oke, sekian ya teman-teman sesi wawancara kita kali ini kepada salah satu owner Kopi Santai. Semoga ada banyak nih pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil, yang bisa kita terapkan di kemudian hari. Oke, terima kasih banyak. Oke, terima kasih. Semoga bisa bantu, semoga bisa menjadi pembukaan pengetahuan, semoga